Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan di mana Engkau masih memberikan anugerah kepada kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, agar kami mengerti apa yang akan kami dengar nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17, di mana judul perikop adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-15 di sini dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Hari ini saya berikan tema kepada firman Tuhan hari ini adalah be wise, atau jadilah bijaksana. Yang saya ambil dari Efesus ini adalah bagaimana Rasul Paulus meminta jemaat di Efesus saat itu, yaitu hari ini boleh dibilang saudara dan saya, bagaimana kita ini harus menjadi seorang yang bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana itu tidak gampang. Nah, dimulai dengan Rasul Paulus meminta kita untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi dikatakan bahwa pergunakan waktu yang ada, pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Kenapa? Karena hari ini adalah jahat. Nah, jadi pergunakan waktu yang sebaik-baiknya, lawan katanya adalah buang-buang waktu. Hal yang paling berharga yang ada pada manusia adalah waktu, saudara. Waktu kalau dibuang tidak mungkin akan bisa kembali. Nah, dalam dunia sekuler selalu atau kita mendengar ada perkataan yang mengatakan bahwa time is money, atau waktu adalah uang. Akan tetapi saya berpikir kalau uang itu hilang, kita bisa dapatkan kembali. Tetapi kalau waktu hilang, kita akan kehilangan segala-galanya. Jadi waktu itu tidak bisa diulang, Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita punya uang, kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Nah, jadi ayat 16 di sini dikatakan bahwa kata pergunakan waktu ini berada di antara ayat 15 dan 17, di mana dikatakan jangan seperti orang bebal, dan kemudian di ayat 17, jangan kamu bodoh. Kemudian di tengah-tengahnya adalah pergunakan waktu. Nah, Alkitab sering mengkategorikan manusia itu dalam dua kelompok, Bapak Ibu, dengan pelbagai cara dan kiasan. Nah, orang bodoh vs orang bijak. Kemudian gadis-gadis bijaksana dengan gadis-gadis bodoh. Orang kaya yang menimbun hartanya dikatakan juga, hai engkau orang bodoh. Nah, kepada jemaat di Korintus pun Rasul Paulus mengatakan, hai orang bodoh. Kepada jemaat di Galatia pun Rasul Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, saudara, jadi hari ini kita belajar bagaimana kita mempergunakan waktu secara benar. Jangan buang-buang waktu. Nah, orang dunia mungkin bisa menganggap kita ini bodoh. Tetapi yang terpenting adalah kita ini harus belajar jangan sampai kita dianggap bodoh oleh Sang Pencipta. Nah, jadi Bapak Ibu, kita hari ini berpikir, kita belajar bahwa bagaimana kita mau menjadi bijaksana supaya kita bisa mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Ayat 15 di sini dengan jelas mengatakan bahwa
perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kemudian ayat yang ke-17 dikatakan bahwa hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Jadi ini dua jelas. Jadi yang pertama kita diingatkan, pergunakan waktu secara seksama. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini Bapak dan Ibu mendengarkan, memutuskan, mengambil keputusan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mempergunakan waktu dengan seksama, dengan hati-hati untuk bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, kedua hal ini yang perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, kita harus mengerti kehendak Allah, jadi akan membawa satu perubahan dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, jadi kata perhatikan di sini berarti kita ini harus dengan teliti memperhatikan, mengintrospeksi diri kita. Tetapi saudara ingat juga, kalau kita introspeksi yang berlebihan, itu bisa menimbulkan atau membawa kita itu kepada depresi. Jadi introspeksi yang seperti apa? Introspeksi yang harus kita ini mengerti kehendak Allah, saudara. Jadi akhirnya saya mengatakan kepada Bapak dan Ibu dan juga termasuk saya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup dan mengertilah kehendak Allah. Itulah yang akan membawa atau mendatangkan perubahan ke dalam hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Demikian firman Tuhan hari ini, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini harus tahu untuk menjadi bijaksana, kita harus pergunakan waktu yang ada, dan karena hari-hari ini adalah jahat. Dan untuk mempergunakan waktu yang ada, kita harus jadi bijaksana. Bagaimana untuk jadi bijaksana? Perhatikan bagaimana kita harus hidup. Introspeksi diri dan jangan menjadi bodoh, dan juga kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Ya, kami percaya bahwa firman-Mu ini adalah mengandung janji. Kadang-kadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukan firman-Mu. Mari Bapak dan Ibu, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan apapun juga itu, termasuk dengan perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari engkau tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.